Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana lagi yang kali ini membuat sebuah kalkulator sederhana. Di kalkulator sederhana ini komponennya ada bilangan pertama. Jadi di sini ada text view-nya, kemudian ada edit text view-nya di sini, edit text, sorry. Di sini akan kalian masukkan bilangan pertama apa aja, kemudian ada text view lagi dan ada edit text view lagi tentang masukkan bilangan kedua. Dan di sini perlu dicatat di bawahi, di garis bawahi bahwa di sini penjumlahannya adalah bilangan pertama ditambah bilangan kedua. Kemudian button kurang ini juga sama. Ini artinya berarti ketika kita ngeklik ini, button kurang, berarti bilangan pertama akan dikurangi dengan bilangan kedua. Begitupun dengan perkalian dan penjumlahan. Kemudian di sini kalau kita lihat juga di sini ada background-nya warna hijau dan ada gambar kalkulator di sini. Oke, bagaimana cara membuat sebuah aplikasi sederhana tentang kalkulator sederhana ini di Android Studio? Kita langsung aja buka Android Studio-nya masing-masing ya. Kalian masing-masing buka Android Studio-nya. Oke, saya sudah buka Android Studio saya. Kalian seperti biasa, silakan buat file project baru, file, klik file di sini, new, di sini, kemudian new project. Kemudian kalian tuliskan, kemudian di sini akan ditampilkan beberapa pilihan template activity main. Di sini saya memilihnya menggunakan empty activity, artinya nanti akan saya buat sendiri activity-nya, mau ada button-nya, mau ada apa di sini button navigation, itu terserah saya, karena saya membuat empty activity, kosongan dulu. Kemudian next, ini adalah nama project kalian apa, ini package nama kalian apa, nanti location save kalian terserah mau di mana. Kalian juga bisa menggunakan bahasa Kotlin atau bahasa Java. Di sini dalam tutorial kali ini akan membahas dengan bahasa Kotlin. Kemudian SDK-nya ditentuin sendiri. Karena saya sudah membuat, berarti saya nggak harus finish ya, berarti saya cancel aja. Oke, langsung saja saya akan membuat sebuah desainnya. Di sini klik Activity Main, atau kalian bisa klik di sini folder rest, nanti pilih yang layout, klik Activity Main. Itu nanti akan sama saja. Oke, kemudian kemarin juga sudah dijelaskan. Jadi di dalam video kali ini diharapkan kalian harus menonton video sebelumnya yang terkait membuat aplikasi Pyramid Volume. Karena di sini akan lebih cepat menjelaskannya karena sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke, langsung saja kita split saja. Di sini kita langsung ngoding. Kita masih menggunakan layout yang ada linear layout. Nanti akan ada layout-layout yang lain kayak relative layout itu apa, kemudian tab layout itu apa, nanti kita akan belajar di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Kita masih akan membahas linear layout. Kalian sudah belajar di video sebelumnya, kalau linear layout ini adalah suatu layout yang mau urut ke vertikal atau mau urut ke horizontal, itu sudah belajar ya. Jadi kita langsung saja. Kemudian karena tadi desainnya itu ada gambarnya ya, ada gambarnya. Kemudian saya juga sudah siapkan gambarnya. Kalian juga siapkan sendiri gambarnya. Nah, saya sudah siapkan gambar kalkulator di sini. Oke ya, berarti untuk memindahkan sebuah gambar kalkulator ini ke dalam Android Studio, kalian sudah belajar, yaitu kalian klik kanan, kemudian copy atau Ctrl plus C gitu ya. Di sini, kemudian di dalam Android Studio-nya, nanti kalian pilih yang folder, di sini pilih folder yang drawable gitu ya. Kemudian klik kanan di sini, kemudian pilih new, kemudian pilih yang drawable resource file. Klik aja. Oh, sorry. Itu salah. Untuk memindahkan gambar yang gambar yang udah dikopikan tadi, tinggal klik kanan paste aja gitu ya. Nanti akan muncul seperti ini versi durable yang 24. Oke aja. Nah, nanti di sini akan terserah kalian namanya, namun di sini langsung otomatis menamai kalkulator 1. Saya oke aja. Nah, jadi di sini sudah ada gambar yang memuat gambar kalkulator 1. Oke. Jadi udah ada ya di sini. Berarti kita bisa panggil di sini desain untuk background-nya. Oke. Misalkan saya di sini buat yang namanya background. Kemudian tadi disimpan di variable kalkulator 1. Oke, sudah tampil ya background-nya. Ada background seperti warna abu-abu dan ada kalkulator di sini. Kemudian untuk orientation-nya, karena saya ingin membuat, kita lihat lagi desainnya. Desainnya di sini seperti ini. Ini kalkulator sederhana, kemudian ini adalah suatu linear layout yang vertikal ya.
vertikal. Artinya ketika ini ada text view, kemudian ada text view lagi, ditulis di sebelah di bawahnya gitu ya. Oke, berarti nanti orientation yang di sini akan kita set menjadi vertikal. Ini menjadi vertikal. Oke, ini hapus saja text view-nya. Kita buat dari awal, dari nol. Oke, kemudian di dalam desainnya tadi ada judul gitu ya, ada berjudul kalkulator sederhana di sini. Oke, kita buat aja itu dengan menggunakan komponen text view, kemudian width-nya kita pakai misalkan match parent aja biar penuh gitu ya. Udah belajar di video sebelumnya itu apa itu match parent. Kalau belum tahu match parent itu apa, jangan lihat video ini dulu. Lihat video yang pembahasan sebelumnya terkait membuat volume, menghitung volume pyramid atau menghitung volume 5 segi 4 gitu ya. Oke, kemudian di sini height-nya kita pilih wrap content. Kemudian seperti ini. Oke. Jadi udah buat. Kemudian tadi kan judulnya itu namanya itu kalau nggak salah kalkulator sederhana gitu ya. Kemudian kita buat misalkan seperti ini kalkulator sederhana gitu ya. Kan seperti ini gitu ya. Kemudian kita ketika ada kuning-kuning, kalian bisa kayak gini, ekstrak string gitu ya. Nanti dinamain aja atau secara gampangnya kalian bisa alt plus enter. Nanti kayak gini, ekstrak string, resource, kemudian oke gitu ya. Oke, jadi nanti itu akan secara otomatis tidak error lagi. Karena di sini stringnya sudah dibuat di dalam folder sini. Folder resource, kemudian yang value string. Nah, di sini otomatis yang tadi dibuat yaitu kalkulator sederhana, value-nya adalah kalkulator sederhana di sini. Oke, paham ya? Udah dijelaskan di video sebelumnya juga terkait folder resource gitu ya. Oke, di sini kemudian di judulnya ini kita kan pengen yang text nya mungkin lebih gede gitu ya. Mungkin text nya bisa berapa gitu ya. Misalkan 20 dp. Kemudian juga kita bisa atur stylenya cetak tebal atau cetak miring gitu ya. Kita bisa tuh di sini style, text style, di sini pilih yang bold. Nah, nanti kecetak tebal tuh di situ. Kemudian kita pengennya itu lebih ke tengah gitu ya. Berarti kita bisa atur dengan misalkan margin top. Margin topnya misalkan kalian atur sendiri, saya pilih 180 dp agar lebih ke tengah gitu ya. Kemudian kita juga pengen ininya ke tengah juga ya. Bisa juga menggunakan gravity gitu ya. Kemudian pilih yang center. Nah, nanti otomatis dia itu akan ke tengah. Nah, ini karena nggak terlalu terlihat, berarti kita bisa mewarnai text color-nya dulu ya, text color-nya berarti. Ini warnanya aja biar kelihatan. Text color menjadi kita pilih yang kecil aja. Oke, jadi berwarna seperti ini gitu ya. Kita diperbesar. Oke, jadi berwarna agak abu-abu lebih tebal gitu kan ya. Lebih tebal. Oke, ini adalah terkait judulnya. Kemudian kita pengen membuat sebuah spasi setelah membuat kalkulator sederhana, kita spasi gitu ya. Biar ada komponen lain kita spasi. Berarti kita menggunakan, udah dijelasin sebelumnya, menggunakan margin bottom gitu ya. Margin bottomnya di sini misalkan saya pilih 15 display gitu ya. Oke, ini sudah terkait judul. Kemudian ada di sini kalkulator sederhana, kemudian di bawahnya itu ada text view menjelaskan bilangan pertama gitu ya. Kalau kita lihat di desain yang ini, gitu ya. Di desain yang ini setelah kalkulator sederhana ada bilangan pertama, ada text view, komponen text view, kemudian ada komponen edit text gitu ya. Oke, kita langsung saja buat itu. Nah, kita kembali lagi ke Android Studio-nya, kemudian kita pilih komponen text view, kemudian kita pilih yang namanya match parent lagi ya, biar penuh gitu ya. Nah ini biar penuh semua. Kemudian height-nya kita pilih yang menyesuaikan konten kita. Nah ini konten kita sebesar apa? Nah itu tingginya akan menyesuaikan sebesar konten yang akan kita buat. Oke, kemudian selanjutnya kita pilih teksnya. Kita namain teksnya tadi namanya adalah bilangan pertama gitu ya. Kayak gini, kemudian kuning-kuning, enter, ekstrak, oke aja, nanti jadi hijau gitu ya. Oke. Kemudian ini juga kurang gede gitu ya. Kita bisa menggedein, bisa gedein dengan text size. Text size itu misalkan berapa? 10 pt gitu ya misalkan. Oke, jadi lebih gede gitu kan ya. Kemudian tekstilnya juga bisa tuh biar tebal juga.
bisa dipilih yang bold gitu ya. Nah, nanti kecetak tebal. Kemudian di sini juga ada kita mewarnai gitu ya, mewarnai background-nya. Bisa mewarnai teksnya, bisa mewarnai background-nya. Namun di sini saya pengen mewarnai background-nya aja, jadi di sini nanti background, oke, background di sini color, colornya pilih yang apa ya? Yang mana ya? Ungu aja lah ya, pakai purple. Jadinya seperti ini, agak ungu tebal, purple yang tebal. Itu oke, ini udah. Jadi dibuat terkait text view-nya. Kemudian di bawah text view-nya, kita pengen membuat sebuah edit text gitu ya. Ada edit text-nya. Oke, kita bisa tuh. Misalkan di sini edit text, komponen edit text, kemudian kita pilih yang match parent, kemudian kita pilih yang wrap content. Kayak gini. Kemudian selanjutnya kita input type-nya. Input type-nya adalah number desimal. Bisa diinputkan integer atau bisa yang desimal gitu kan ya di sini. Kemudian selanjutnya kita pilih yang margin bottom, misalkan margin bottom misalkan biar ada enternya gitu ya. Setelah komponen ini ada enternya sebesar misalkan 5 display. Oke, udah jadi nih. Jadi di sini ini adalah text view bilangan pertama. Di sini kita bisa menginputkan number desimalnya, angka-angka integer atau angka-angka desimal di sini. Oke, gitu ya. Kemudian kita buat lagi untuk bilangan kedua, kita copy kopas aja biar cepat. Kemudian di sini kita paste di sini. Oke, jadi di sini kita tinggal ganti aja di sini bilangan kedua gitu ya. Di sini bilangan kedua. Oke, kuning-kuning di sini alt enter, extract string, oke gitu ya. Ini bilangan kedua, kemudian ini tetap aja. Oke, kemudian desain yang kita lihat desain lagi. Desainnya adalah seperti ini. Ya, di sini ada button-button, tapi buttonnya itu horizontal gitu ya. Berarti kita akan membuat sebuah linear layout lagi yang orientation-nya horizontal ya gitu ya. Horizontal biar ketika kita membuat button di sini, ketika buat button lagi berarti akan terletak di sebelahnya gitu ya. Oke, langsung saja kita ke Android Studio-nya lagi. Kemudian kita buat linear lagi ya. Buat linear layout. Kemudian seperti ini. Kemudian kita pilih yang match parent aja, yang width-nya. Kemudian height-nya itu kita pilih yang wrap content. Kemudian seperti ini. Oke, kemudian kita pilih orientation-nya adalah horizontal tadi ya. Orientation-nya adalah horizontal. Oke, kemudian kita buat button-buttonnya tuh. Tinggal buat button-buttonnya, misalkan di sini buat button, kemudian komponennya adalah misalkan width-nya itu wrap content aja. Kemudian height-nya juga wrap content. Ini, oke, ini ya. Kemudian kita pengen ini lebih ke arah tengah lagi gitu ya, lebih ke arah kanan lagi. Bisa tuh yang namanya dengan menggunakan yang namanya margin right gitu ya. Margin right-nya atau ya margin right di sini kita pilih misalkan 5 dp. 5 dp. Atau margin left-nya nanti kita pilih margin left-nya biar lebih ke tengah gitu ya, biar lebih ke tengah. Berarti kita pilih yang 20 dp aja. Nah, ini lebih ke tengah ya. Yang right-nya itu setelah button ini berarti ada jeda spasi 5 display gitu ya, 5 display di sini. Jadi nanti akan ada button yang kedua sebesar di spasi sebesar 15 display. Untuk yang di sini berarti sebelah kirinya di sini 20 display di sini. Lebih ke spasi gitu kan ya. Oke, di sini buttonnya itu namanya misalkan nama buttonnya adalah misalkan tambah gitu ya, kayak gini misalkan. Kemudian ada kuning-kuning kayak gini, alt enter. Kemudian kita pilih misalkan apa ya, tambah gitu ya, tambah. Oke. Jadi string yang ini, string yang karakter plus ini sebenarnya itu stringnya adalah tambah namanya, tapi value-nya adalah karakter plus gitu intinya bacanya seperti itu. Paham ya teman-teman? Kemudian kita buat button lagi, misalkan button untuk kurang gitu kan ya. Ini wrap content. Kemudian kita teksnya adalah kurang kayak gini, kemudian alt enter extra string, kemudian kurang gitu kan ya.
Kemudian di sini juga pengennya setelah button itu ada jeda spasi sebesar 15, bukan 15, 5 dp biar sama gitu ya. Margin right-nya berarti. Margin right-nya sebesar 5 dp. Oke, kayak gini ya. Oke, ini juga kopas saja ya untuk membuat button-button yang lainnya. Misalkan button yang lainnya kan ada kali gitu ya. Ada kali di sini, kemudian kita namain Alt Enter, ekstrak, kemudian misalkan di sini kali gitu ya. Kemudian buat lagi untuk bagi gitu ya. Bagi berarti seperti ini, kemudian Alt Enter, extra string, kita namain itu bagi. Oke, gitu ya. Nah, oke, ini sudah jadi tombol-tombolnya. Kemudian kita buat di bawahnya lagi, berarti kita buat di sini ada hasilnya gitu ya. Hasil dari itunya, perhitungannya. Misalkan kita buatnya menggunakan text view. Text view di sini misalkan kita pakai match parent width-nya, height-nya kita pakai wrap content untuk menyesuaikan konten kita sebesar berapa gitu kan ya. Kemudian di sini misalkan kita buat teksnya dulu, berarti teksnya misalkan hasil kalkulator gitu ya. Kalkulator apa? Kalkulator sederhana. Oke, kayak gini. Kemudian kita bisa atur gravity-nya biar lebih ke arah tengah gitu ya. Center. Kemudian ini jangan lupa di Alt Enter, kemudian extra string, kemudian kita oke aja. Oke, kayak gini. Kemudian kita pilih apa lagi ya? Udah nih kayak gini doang sih. Kemudian text size-nya biar lebih gede aja lah ya. Size-nya misalkan berapa pengennya? 10 pt aja lah ya. Kayak gini. Oke, udah jadi nih desainnya. Kemudian di dalam desain ini, di dalam backend-nya, kemudian otomatis komponen-komponen ini, edit teks untuk bilangan pertama, edit teks untuk bilangan kedua, button-button ini, dan hasil teks kalkulator ini juga akan berkaitan. Maka kita harus menamakan itu dengan secara unik ya, identifier. Kita harus buat identifier. Oke, udah dijelaskan di video sebelumnya juga tentang volume 5 tentang identifier. Nah, itu buatnya gimana gitu dan penjelasan seperti apa gitu, lihat video sebelumnya karena di sini akan lebih cepat lagi untuk menjelaskannya. Berarti di sini untuk bilangan pertama kita pengen namain juga di sini misalkan ID-nya kita buat ID misalkan namanya apa ya? ID bilangan pertama aja ya. Bilangan pertama. Oke. Kemudian yang kedua juga sama ya, kita pengen yang di sini juga dinamain identifier-nya biar unik. Di sini berarti kita pilih ID-nya misalkan namanya edit bilangan kedua gitu ya. Oke. Kemudian button-buttonnya juga ya harus dinamain misalkan di sini kita namain juga button yang di sini berarti ID-nya kita pilih button apa ya misalkan button tambah aja ya karena ini kan tambah gitu ya. Button tambah kemudian yang kurang juga dinamain misalkan di sini ID-nya adalah button karena kurang ya berarti namanya misalkan button kurang aja biar enak dihafal. Kemudian juga yang kali juga dan juga yang bagi juga. Yang kali kita namain di sini kita kasih identifier misalkan button kali gitu ya. Kali. Kemudian yang bagi juga sama nih. ID kita namain berarti di sini button underscore bagi. Oke. Kemudian yang text view di sini juga harus dinamain ya gitu ya. Di sini gitu ya harus dinamain karena ini juga akan mengambil nilai-nilai yang di sini. Kan perintah buttonnya gitu kan ya, berarti harus dinamain. Oke. Berarti text view yang di sini kita namain misalkan identifier-nya namanya misalkan text hasil kalkulator gitu ya. Oke. Ini adalah desainnya sudah jadi nih. Tinggal kita membuat sebuah fungsi yang ada di backend Android-nya. Misalkan kita bisa pilih yang di sini main activity atau bisa langsung klik yang di atas ini main activity. Oke, ini juga sudah dijelaskan ya di video sebelumnya terkait package itu apa, import itu kenapa, kenapa seperti ini sudah dijelaskan. Jadi di sini tidak dijelaskan lagi. Silakan kalian bagi yang mau tahu tentang arti-arti code-nya itu baca apa, bisa tonton di video sebelumnya. Di dua video sebelumnya tentang menghitung volume 5 dan tentang activity life cycle juga di sana juga sudah dijelaskan tentang arti-arti seperti ini. Oke, kita langsung saja membuat backend-nya gitu ya.
Di sini langkah pertama, karena kita ada variabelnya, berarti kita buat variabelnya dulu ya. Private, kita buat let init. Nah, let init di sini agar variabelnya itu langsung didefinisikan di dalam main activity ini. Nah, variabelnya misalkan kita buat edit, tadi kan ada edit bilangan 1 ya. Misalkan kita namain edit bilangan 1 itu adalah misalkan edit text gitu ya. Oke. Nah, langsung enter aja, langsung diimport di sini. Memanggil kelas edit text-nya. Komponen-komponen edit text-nya gitu kan ya. Karena di sini langsung ada let init. Let init, makanya langsung di sini diimport gitu ya. Diinisialisasi langsung gitu komponen-komponennya. Misalkan di sini ada lagi private let init, berarti ada edit bilangan 2 ya. Edit bilangan 2, kemudian komponennya adalah edit text, enter. Kemudian ada lagi variabel terkait misalkan view hasil gitu ya. View hasilnya tadi kan text view. Nah, pakai text view udah ketemu di sini, enter aja. Langsung otomatis diimport di sini. Oke, kemudian kita langsung buat button-buttonnya. Biar button-button yang di sini, berarti di sini button-button yang di sini harus bekerja ya. Kita buat biar langsung kebaca di back-end-nya. Bisa aja tuh. Oke, caranya gimana? Misalkan di sini, ini cara baru lagi ya. Beda dari cara yang di video 5, kita buat variabel buttonnya langsung kebaca. Misalkan di sini button tambah titik 2 button ini, kemudian sama dengan ini, lebih simpel dari video yang sebelumnya gitu ya. Fan view by ID misalkan r.id. Misalkan kita baca yang button tambah yang di sini itu kan identifiernya button tambah ya. Makanya di sini harus dibaca button tambah juga nih. Harusnya ada nih button tambah. Nah, ada kan? Oke, di sini. Kemudian kita buat lagi untuk button-button yang lain, misalkan button kurang, kita namain variabelnya button kurang, itu adalah sebuah komponen button. Kita temukan komponen button di di layout kita, namanya tadi button kurang ya. Kayak gini. Kemudian hal yang serupa untuk button kali juga kita setting button, kemudian find view by ID, kemudian r.id. Button ini kali ya, kali. Kemudian kita buat lagi untuk button yang baginya. Bagi button, kemudian find view by ID, r.id. nama identifier kalian. Kalian namain apa ya, terserah kalian. Di sini kebetulan saya namain button bagi. Kemudian button-button tambah ini juga ketika diklik harus bekerja ya. Berarti di sini kita setting ketika kita klik button tambah di sini, kemudian harus ada metode yang namanya set on click listener. This gitu ya. Ini artinya button tambah ini akan mengeklik, akan aktif ketika metode set on click listener dijalankan menggunakan code yang mana, code yang di sini, yang main activity ini gitu ya. Ketika ini merah, alt enter, let me, kemudian oke aja. Jadi di sini nanti akan tambah memanggil kelas parent-nya yang view on click listener gitu kan ya. Begitupun sama untuk button kurangnya. Di sini button kurang berarti .set on click listener, di sini this juga. Kemudian sama juga untuk yang kali di sini berarti .set on click listener, kemudian di sini this, kemudian button berapa nih yang bagi ya. Kemudian set on click listener, kemudian this juga. Oke, kemudian kita langsung buat ketika ketika button ini dijalankan, maka perintah yang ini akan dijalankan gitu ya. Berarti kita nge-code backend-nya di sini. Seperti biasa, biar enak kita ganti v, biar enak ya. V sama dengan view. Kemudian karena kita ini ada banyak, kita menggunakan yang namanya fungsi when gitu ya. Selama button ini dijalankan, maka gitu intinya seperti itu. Jadi di sini kita akan menggunakan when v dot misalkan id gitu ya, kayak gini misalkan. Ini di gini aja. Nah, kemudian ketika
button kliknya dijalankan, button yang mana yang dijalankan? Yaitu button misalkan yang pertama adalah kita baca yang r.id. Misalkan button tambah gitu kan ya. Kayak gini kan ya. Misalkan dijalankan apa? Berarti dijalankannya misalkan langsung aja lah ya. File hasil tambah itu sama dengan kita ambil edit bilangan 1, kita ambil kayak gini kan ya. Jadi ini bacanya itu kita ambil bilangan 1 yang di sini, ini kan berupa teks gitu ya, makanya di sini diambilnya berupa .text .toString. Kemudian trim ini adalah jika ada spasi nggak ada gitu ya. Kemudian kita jadi karena ini penjumlahan dengan aritmatika, berarti ini kan string awalnya ya, berarti kita harus ubah menjadi double dulu, misalkan tuh double kayak gini. Kemudian kita karena ini buttonnya tambah, berarti fungsi di sini kita misalkan tambah kayak gini kan ya. Kemudian untuk bilangan yang kedua juga sama, edit bilangan 2 .text .toString gitu ya, .toDouble. Oke, kayak gini. Udah selesai nih. Kemudian kita pengen tampilkan di sini, hasilnya di hasil kalkulator di sini. Hasil kalkulator di sini identifier-nya adalah teks hasil kalkulator. Ini juga sudah didefinisikan di variabel yang ini kan ya. Variabel yang ini. View hasil gitu kan ya. Berarti kita bisa tuh. Bisa langsung view hasil di sini. View hasil kita memanggil yang ini kan ya. View hasil di sini. Kemudian kita yang namanya, oke, sebetulnya ini kurang, ini harusnya ini belum didefinisikan di dalam ini, baru view hasil di sini ya, berarti kita belum membaca di sini identifier-nya, berarti kita harus yang namanya di sini ada yang namanya code lagi untuk membacanya. Misalkan di sini edit bilangan 1 sama dengan find view BID, ini berarti membaca bilangan satunya, identifier-nya itu apa, di sini namanya edit bilangan 1 gitu ya, berarti di sini nanti edit bilangan pertama gitu ya. Kemudian juga sama, edit bilangan yang kedua sama dengan find view BID r.id.edit bilangan yang kedua. Kemudian sama untuk yang view hasil di sini juga harus dibaca gitu ya, view hasil sama dengan find view hasil r.id. namanya apa tadi, teks hasil kalkulator di sini kan ya. Benar kan ya? Namanya adalah yang di sini teks hasil kalkulator. Oke, benar. Nah, di sini udah jadi nih. Udah jadi logikanya. Bukan logika, udah jadi dipanggil. Berarti di sini yang tadi kita langsung bisa di sini view hasil. View hasil di sini kan memanggil teks hasil kalkulator yang di sini kan ya. Yang di sini. Berarti kita bisa langsung view hasil .text gitu ya. View hasil .text sama dengan di sini hasil tambah. Hasil tambah di sini kan berupa double ya. Berarti untuk membaca ke teks berarti kita harus mengubah ke toString lagi. Kayak gini. Udah jadi nih. Ini untuk tambah. Untuk button yang lain gimana? Sama juga. Kita copy aja lah ya biar cepat. Berarti ini untuk button yang kurang berarti ya. Button kurang. Berarti di sini nanti hasil kurang. Berarti di sini nanti ubah negatif. Berarti di sini nanti ubah yang namanya hasil kurang. Untuk yang kali juga sama gitu kan ya logikanya, kita copy aja. Di sini berarti kita baca yang button kali. Ini. Kemudian berarti di sini kita namain hasil kali. Logiknya kita ubah dari tambah menjadi kali di sini. Berarti di sini kita ubah hasil kali gitu kan ya. Kemudian bagi juga sama. Berarti kita ubah di sini, dia itu membaca button bagi, ini diubah aja menjadi bagi, logiknya kita ubah menjadi bagi gitu ya. Di sini juga menjadi hasil bagi. Oke, sudah selesai untuk logiknya, kita langsung jalankan di Oke, sebentar saya siapkan HP saya dulu biar makannya di HP, biar nggak berat device saya gitu kan ya. Sebentar ya. Saya ambil USB dulu. Saya masukkan USB ke HP. Kemudian tunggu sebentar. Setting ketika ingin menggunakan apa namanya HP gitu ya, device kalian harus disetting menjadi developer dulu. Nah, di sini udah ada nih ya.
perhatikan kursor saya ya. Di sini udah terbaca HP saya. Langsung start aja di sini. Ini proses Gradle build-nya agak lama gitu ya. Mungkin sekitar 2-3 menit, ditunggu aja, nanti akan ada instalasi di smartphone atau gadget kalian. Oke, kita tunggu. Kalau bagi yang pengen mengeran di Android Studio-nya, kalian silakan apa namanya setting sendiri device kalian di run emulator menggunakan ini klik tools, kemudian AFD Manager. Kemudian di sana terdapat pilihan device-device gitu ya. Tinggal klik aja coba-coba. Ini juga sudah diajarkan di video sebelumnya tentang menghitung volume limas, atau di video sebelumnya lagi juga sudah dijelaskan gitu ya. Jadi seperti itu, nggak usah diulang-ulang lagi. Kemudian di sini nih, udah proses instalasi, berarti di smartphone kalian akan ada yang namanya izin kalian untuk menginstal sebuah aplikasi gitu kan ya. Tinggal diizinkan aja biar nanti oke, ini kenapa ada error instalasi via USB disable gitu kan ya. Launch Xiaomi. Oke, kita coba lagi lah ya. Oke, ini install. Sebentar. Ini berarti nah udah sukses nih. Berarti di HP saya udah terinstall. Karena belum kelihatan, sebentar saya setting dulu biar kelihatan dulu. Biar kelihatan air surface. Oke, sebentar ya. Saya apa namanya? Setting dulu air service saya gitu ya. Sebentar. Sorry, kendala ini. Kita stop screen dulu lah ya. Try, kemudian finish. Oke, sebentar. QR code air service. Oke. Kemudian saya kayak gini. Desktop. Oke, mulai. Sebentar ya. Karena saya setting biar bisa display di sini. Kita buka lagi lah ya. Oke, misalkan kita apa ya namanya? Run lagi lah ya. Kita run lagi di sini. Oke, udah launch. Kemudian saya setting biar terlihat di dalam layar dulu. Kita mulai connect dulu. Sebentar saya ini dulu. Saya mau apa namanya? Scan barcode dulu di sini. Oke, sudah connect gitu kan ya. Sudah connect di sini. Berarti tadi yang dijalankan adalah aplikasi kalkulator sederhana. Saya share lagi ya, biar terlihat smartphone saya di layar ini. Jadi di sini sudah terlihat nih aplikasi kalkulator sederhana. Jadi kita bisa bisa buat di sini misalkan angkanya mau berapa, 100 atau di sini 200. Nah, ini bisa dijumlahkan nih hasilnya 300 sebenarnya. Kalau dikurangkan menjadi minus 100 benar ya. Kalau dikali menjadi 20.000 itu ya. Benar ya. Kalau dibagi menjadi 0,5. Kalian bisa otak-atik sendiri, coba-coba gitu ya. Di sini. Sini. Oke, kayak gini kan ya, sama kan ya. Oke. Namun di sini saya belum membuat sebuah logic terkait misalkan ini kosong gitu ya. Misalkan ini kosong, belum
belum ada yang namanya terkait eh, fungsi terkait ada field kosongnya gitu kan ya. Jadi di situ nanti akan ada langsung force close gitu ya, karena belum dibuat. Mungkin PR kalian, tugas kalian untuk latihan aja ya, bukan tugas, latihan aja untuk membuat sebuah logic ketika kosong, berarti akan ada pesan error, kolom itu tidak boleh kosong. Itu juga sudah dijelaskan di video terkait menghitung, membuat aplikasi menghitung volume limas gitu kan ya, atau menghitung pyramid volume yang ada di video sebelumnya. Oke, mungkin itu saja terkait tutorial kali ini. Semoga video saya bermanfaat bagi kalian. Semoga yang menonton juga senang gitu ya, mendapatkan ilmu. Saya juga senang ketika saya menyebarkan ilmu. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.